Ini saya dengan keluarga besar di Kepanjen Malang sama Bapak Eko, Pak Dr. Eko dari suku Dayak ya Pak ya, Pontianak, luar biasa. Pak Edo, sorry. Pak Edo ini Bu Dewi juga nggak ketinggalan kalau masalah rokok, sudah 2 bungkus satu hari ini ya. Lah, saya hari ini dapat ilmu baru dari Dr. Eko. Bagaimana untuk Pak Edo itu untuk mendapatkan yang namanya terapi asap yang sebenarnya, Pak. Boleh diceritakan, Pak. Sekalian rokok, sekalian disampaikan, Pak. Jadi begini, rokok yang pada umumnya itu punya bahan kimia. Sedangkan rokok kita ini tidak ada bahan kimia, ini terbuat dari rempah-rempah. Makanya saya karena dari rempah-rempah, saya berani makan namanya abu rokok. Coba perhatikan. Tapi Anda jangan coba-coba seperti saya. Cukup saja ambil abunya, masukkan ke mulut, tidak apa. Rasanya terasa asin. Tapi kalau saya mencoba, cukup dengan saya ginikan, itu sudah cukup. Makanya ini tidak ada namanya kata bilang antioksidan, tidak ada, segala macam tidak ada. Jadi semuanya terbuat dari herbal. Jadi rokok ini tidak akan terbuang. Asapnya dimakan bisa, abunya bisa dimakan. Jadi jangan khawatir, tidak ada penyakitnya di situ, tidak ada karbon dioksidannya, tidak ada. Sekian, terima kasih dari saya. Kalau yang untuk terapi paru-paru tadi gimana caranya? Terapi paru-paru begini. Cara ngerokok yang benar. Cara ngerokok yang benar. Kalau Anda menghisap rokok, hisap dalam-dalam seperti begini. Tahan di dalam dada sehingga dia meresap ke dalam paru-paru semua. Dia untuk apa itu, Pak? Kira-kira? Membersihkan oksidan atau racun-racun dalam paru-paru. Seperti terjadinya ada namanya paru-paru basah, TBC dan segala macam. Dia akan membuangnya dari situ nanti melalui air liur karena terjadinya gurah di antara kerongkongan ini nanti. Itu namanya gurah. Nah, gurah itu kan secara perlahan dikeluarkan melalui dahak. Terima kasih itu. Makanya kalau merokok herbal itu harus ditahan di dada. Ditahan beberapa menit ya. Yang benar seperti itu ya. Benar seperti begitu. Jadi manfaat rempahnya dapat ya. Dapat. Kalau Anda menghisap bul begitu, manfaatnya tidak. Karena ini adalah terapi asap namanya. Jadi asap itu yang bekerja di rongga dada kita. Terima kasih, itu saja. Hasilnya langsung longgar. Hasilnya akan longgar. Anda tidak akan terasa seri, tidak akan terasa ada batuk. Silakan mencoba rokok gudang garam dengan rokok ini. Mana akan tersedak di kerongkongan. Ini rasanya halus masuk ke dalam dada. Tidak akan terasa batuk, tidak akan terasa tersekat-sekat. Silakan mencoba. Kalau hubungannya dengan penyakit asma itu, Pak Dr. Edo. Biasanya asma itu kan penyakit turunan biasanya. Tapi dari teman-teman itu kan yang rokok rempah ini kok menjadi longgar. Itu hubungan secara kesehatan gimana? Penyakit ini kan begini, asma ini kan terjadi karena apa? Paru-paru itu bergerak, dia memompa. Gebang gembis. Asma ini kenapa? Dia terlalu banyak cairan di dalam rongga paru-paru. Nah, cairan ini akan istilahnya menyekat paru-paru ini sehingga dia tidak luasa terbuka. Kemudian karena adanya asap rokok begini, makanya dia dikeluarkan melalui dahak. Kalau di rumah sakit, dia akan disedot di bawah rusuk ini. Nah, karena apa? Di dalam paru-paru itu ada namanya rongga udara dan rongga air. Nah, air itu nanti akan menyebabkan menjadi asma. Itu kalau di dokter tersumbat ya? Iya, tersumbat. Kalau di dokter itu disedot. Tapi kalau asap ini tidak, dia akan mengeluarkan melalui dahak nanti dia. Oh, jadi kalau manfaat rokok rempah ini memang secara medis memang bisa mengurangi asma ya untuk pernapasan ya. Saya berani jamin bisa. Dengan cara adalah keluarnya lewat dahak. Tapi kalau dari ilmu kedokteran itu disedot cairannya untuk mengurangi kebuntuan di paru-paru tadi ya. Siap. Dokter Edo, ada lagi, Dok? Nah, itu aja pesan saya, lebih baik daripada kita merokok yang istilahnya yang buat penyakit. Lebih baik kita rokok aja itu menjadi kita sehat. Inilah produk yang kita gunakan selama ini. Ini sudah banyak pasien-pasien yang secara tidak langsung terbantu ya, tersembuhkan dengan ini. Memang penyembuhannya tidak secara langsung tidak kena terapis, berarti terapis itu perlahan-lahan. Yaitu dia mengeluarkan seperlahan. Jadi obat tidak diendap tetapi dikeluarkan. Kalau diendap itu akan menjadi, karena dalam tubuh manusia itu ada namanya ginjal. Siap. Ada namanya empedu, ada namanya pankreas. Itu yang menjadi filter. Tapi karena ini tidak
tidak langsung masuk ke ginjal dan tidak masuk ke pankreas, dia langsung dikeluarkan melalui rongga-rongga seperti diabetes, seperti kita BAB, dan juga keluar melalui rongga pori-pori, yaitu masuk kita dengan keringat, atau juga keluar melalui dahak, yaitu dari pernapasan dan juga dari mulut. Demikian. Yang sering itu yang penyakit sinusitis. Itu sekali isap, 2 kali isap kok langsung sembuh. Sinusitis ya. Ini sinusitis. Itu kenapa terjadi? Terjadi karena apa? Rongga pencernaan, rongga pernapasan itu dia ada namanya kelenjar. Kelenjar itu kemudian dia memborok. Kalau di luar tidak tahu, tapi kalau di dalam dia akan borok seperti luka, bengkak. Tahu seperti ada bisul? Oh ya, seperti bisul. Makanya sinus itu akan aromanya bau busuk, itu namanya sinus. Nah, karena bau mulutnya tidak baik ya? Tidak baik. Makanya ada sinus mulut, sinus hidung, ya dikatakan orang polip. Nah, itu sebenarnya sinus. Nah, itu kalau kita bersin itu akan bau. Nah, makanya kelenjar itu dikeluarkan melalui ini tadi. Secara tidak langsung ini adalah gurah. Oh iya, siap. Seperti gurah. Ngerti gurah? Gurah adalah mengeluarkan lendir. Nah, seperti begitu. Siap. Ada lagi yang tanyakan? Siap. Makasih dok. Ini penyakit apa Mi? Nah, ini nyonya kan kalau stres kan dulu kelebihan cairan darah keluar dari gusi dan lain-lain. Laju darahnya. Kalau pusing harus berdarah-darah dari gusi, dari hidung. Kalau marah bisa keluar, kata dokter bisa keluar dari telinga. Pak itu kepanjangan Pak nanti bikin baru.